Selamat ketemu di ruang bimbingan konseling, khususnya dalam bidang layanan belajar kelas 10 di semester ganjil ini. Saat ini kita akan berbagi lagi tentang cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Peran motivasi untuk kesuksesan itu sangat-sangat penting, anak-anak, ya. Ya, motivasi itu dia berperan sebagai pemasok daya atau energizer yang untuk bertingkah laku secara terarah. Motivasi berprestasi itu dorongan kita untuk berjuang, untuk bekerja benar-benar, ya, sampai habis-habisan untuk mencapai sukses. Ya, daya dorong yang terkuat di dalam diri seseorang sehingga orang tersebut berusaha untuk melakukan suatu tindakan, kegiatan dengan baik dan hasil dengan predikat unggul. Ya, itu bahasa Inggrisnya excellent. Ya, dorongan-dorongan yang muncul itu berasal dari mana? Dari diri, atau juga bisa belajar dari luar diri kita. Ya. Nah, kita yang memiliki motivasi tinggi itu bukan dalam arti tidak pernah gagal. Itu ingat tuh, ya. Ya, orang yang punya motivasi tinggi pun bisa aja gagal. Tapi bila gagal itu dijadikan sebagai semangat untuk bangkit, ya, bahkan suatu cara untuk berusaha lebih keras lagi, itu baru namanya motivasi berprestasi, ya. Jadi sampai akhirnya kita bisa sukses, ya. Ya, kalau kita lihat dari beberapa pandangan tokoh, itu dikatakan 3 jenis tingkatan motivasi seseorang itu sebenarnya. Dalam Weiner, ya, seorang tokoh Weiner tahun 1980, dia mengatakan motivasi pertama itu adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan, fear motivation, ya, dimana dia melakukan sesuatu karena takut, jika tidak maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Misalnya orang patuh pada bos karena takut dipecat, anak belajar karena diancam tidak diberi uang saku, dan lain sebagainya. Motivasi kedua apa? Karena ingin mencapai sesuatu, achievement motivation. Ya, motivasi ini gimana? Jauh lebih baik daripada motivasi yang pertama tadi, di mana orang melakukan sesuatu karena ketakutan. Kalau ini tidak, ya, karena di dalam pikirannya sudah punya tujuan untuk mencapai sesuatu, ya. Dan motivasi ketiga apa? Motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam, itu namanya inner motivation. Motivasi itu dari dalam diri sendiri, bukan karena pengaruh dari luar, karena takut atau karena ada sesuatu yang ingin dicapai, ya, karena dipengaruhi oleh orang lain, atau bisa coba dari diri sendiri. Tapi di sini benar-benar inner motivation, ya, didasarkan oleh misi dan tujuan hidupnya sendiri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi itu misalnya faktor individual, pribadi kita, faktor lingkungan, faktor keluarga juga. Jadi 3 faktor ini, anak-anak, bisa juga yang membuat kita bergerak untuk motivasi berprestasi muncul, ya. Faktor individual yang dimaksud terutama adalah faktor intelijensi dan faktor penilaian individu tentang dirinya. Kalau faktor lingkungan, maksud dari faktor ini itu suatu hal yang berada di luar diri individu yang turut mempengaruhi motivasinya. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3, ya. Lingkungan keluarga. Relasi yang kurang harmonis dalam keluarga dapat menimbulkan gangguan-gangguan emosional pada anggota keluarganya, termasuk anak sebagai anggota tubuh keluarga. Kalau lingkungan sosial, kalau di sekitar kita atau dalam pergaulan kita setiap hari memberikan rangsangan yang baik, maka akan merangsang tingkatan rasa ingin tahu individu kita. Dan bisa sebaliknya, ya. Kalau lingkungan akademik apa? Lingkungan akademik itu menyangkut sejumlah nama sebuah institusi pendidikan yang bisa memenuhi kebutuhan setiap siswa berprestasi di sekolahnya. Nah, pastikan motivasi berprestasi Anda tinggi, ya. Kita lihat di sini tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi. Ada 6. Lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil perjuangan. 3. Kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang. 4. Mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. 5. Suka tantangan dan memilih tugas yang resikonya realistik sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. 6. Selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Nah, jadi kamu harus memastikan bahwa motivasi berprestasi Anda itu tinggi. Kalau tidak memiliki yang 6 hal ini, berarti masih rendah. Maka kamu harus tahu cara menumbuhkan motivasi berprestasimu. Ya, caranya gimana? Ya, tetapkan tujuan, ya, goal setting, ya. Tetapkan tujuan, pengaturan tujuanmu gimana. Yakin dan optimislah
bahwa kita dapat berubah, bahkan kita memang harus berubah untuk mencapai titik maksimum. Ya, jadi ingat, hidupmu itu, hidup saya itu, kita semua adalah dinamis. Ya, tapi kita tetapkan tujuannya dulu. Ya, selesai, setelah itu apa? Susunlah target yang masuk akal, jangan ngarang-ngarang, jangan mimpi yang gak jelas. Ya, mimpi itu bagus, tapi jangan melampaui kemampuan. Makanya tadi saya bilang selidiki dulu intelijensimu, kemampuanmu, ya, dan otak kiri kananmu bagaimana. Ya, belajar menggunakan bahasa prestasi. Gunakanlah kata-kata optimistis, misalnya masih ada peluang lagi. Ya, ini konsep ini bisa menjadikan kita budaya berpikir, berbicara, berdialog, dan bertindak. Apalagi, ya, belajar sendiri, cermat menganalisis diri. Masih banyak cara berpikir, cara berperilaku, dan kebiasaan-kebiasaan yang kamu atau saya kurang menguntungkan. Ya, oke, anak-anakku yang terkasih, kekayaan motivasi membuat kita tidak kehabisan pemasok daya penggerak. Ya, jadi siswa itu harus menjadi siswa penggerak, ya. Jangan hanya guru penggerak yang ada, tapi siswa penggerak juga harus ada. Ya, dengan penggerak motivasi untuk dirinya sendiri. Jangankan dulu orang lain, tapi gerak, jadilah penggerak bagi dirimu sendiri. Ya, fokus pada motivasi di dalam diri, ya, sentuhan perasaan, pemikiran, dan motivasi dari orang-orang terdekat, dari guru-gurumu, orang tuamu juga manfaatkan. Oke, sekian saja, ya, bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi berprestasi supaya anak-anak saya semua ini benar-benar punya keahlian, kompetensi, intelijensi yang tinggi, terutama dalam motivasi berprestasi di masa yang akan datang. Mulai, ya, nggak ada kata terlambat. Nah, mulai sekarang karena kita belum berbuat apa-apa. Tuhan memberkati, sampai jumpa di video